Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rumusan penganiayaan di dalam hukum. Mungkin penganiayaan ini sudah bukan hal yang baru lagi. Mungkin kawan-kawan sudah tahu apa itu penganiayaan dan seterusnya. Tapi saya akan coba menjelaskan dengan sederhana. Penganiayaan ini berasal dari kata dasar aniaya, atau penganiayaan ini yaitu perlakuan atau perbuatan yang sewenang-wenang. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang, apakah itu penyiksaan, apakah itu penindasan, apakah itu perbuatan yang menyebabkan seorang luka-luka. Nah, itu yang disebut dengan penganiayaan. Terus juga penganiayaan ini perbuatan yang disengaja, apakah itu menyebabkan rasa sakit pada seseorang, menimbulkan seorang itu luka-luka sampai merugikan kesehatannya. Nah, itu disebut dengan penganiayaan. Kalau dalam ilmu hukum, unsur-unsur penganiayaan itu nggak banyak, ada 3. 1, yang pertama adanya perbuatan. Yang kedua adanya akibat. Yang ketiga ini dilakukan dengan sengaja. Nah, itu yang disebut dengan unsur penganiayaan di dalam ilmu hukum. Nah, itu sederhananya tentang penganiayaan. Jadi kita harus tahu konstruksinya terlebih dahulu. Penganiayaan itu apa? Jadi unsur-unsur penganiayaan yang pertama dilakukan dengan sengaja, yang kedua ada perbuatan yang dilakukannya, yang ketiga ada akibat yang dihasilkannya. Nah, ini tidak saya jabarkan lagi ya. Nah, tadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, tadi kita harus tahu hukumannya, maka kita akan dipidana. Jangan sampai tadi mungkin ada kawan-kawan di sini dahulunya tidak sengaja mungkin ya kan, atau mungkin karena ketidaktahuannya memukul seseorang, menempeleng seorang, meninju seorang tadi, atau yang mengakibatkan seorang itu sampai luka-luka, bonyok, badannya mungkin merah. Nah, itu ternyata perbuatan tersebut itu bisa dipidana. Nah, jangan sampai tadi karena kita tidak tahu ya kan, perbuatan kita itu ternyata bisa dipidana. Mungkin ada juga kawan-kawan yang menjadi korban akibat penganiayaan. Nah, mungkin ada juga yang seperti itu ya kan, yang dahulunya mungkin dipukul kawannya, ditempeleng kawannya, dicubit kawannya, disiksa kawannya, pokoknya ditindas, pokoknya dianiaya atau ada perlakuan sewenang-wenang. Nah, ternyata itu tadi dimaksud dengan penganiayaan. Nah, itu bisa dilaporkan. Penganiayaan itu diatur dari pasal 351 sampai 356. Ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan ringan dan berencana, ada penganiayaan berat dan berencana. Jadi kalau di dalam pasal tersebut, barang siapa yang melakukan penganiayaan maka akan diancam hukuman seperti itu. Jadi tidak dijelaskan dalam KUHP penganiayaan itu yang seperti apa. Makanya di dalam ilmu hukum kita diberitahu penganiayaan itu ialah perlakuan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan seorang luka-luka, yang mengakibatkan seorang mengalami rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit, yang menyebabkan seorang ini tadi berdampak psikologinya terganggu. Jadi itu tadi yang diatur di dalam KUHP. Penganiayaan ini diatur di dalam pasal 351, 352, 353 sampai dengan 356 KUHP. Ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan ringan dan berencana, ada penganiayaan berat dan berencana. Di dalam pasal 351 penganiayaan ya, yang dimaksud dengan penganiayaan, barang siapa yang melakukan penganiayaan maka diancam penjara paling lama 2 tahun. Jadi isi dalam KUHP seperti itu yang dimaksud dengan penganiayaan, tidak ditafsirkan, tidak ada tafsiran di dalam KUHP. Nah, di dalam ilmu hukum lah ditafsirkan penganiayaan itu seperti apa. Nah, terus seorang tadi bisa melaporkan perbuatan tersebut ya, bahwa mengalami penganiayaan ini dengan dibuktikan dengan adanya visum et repertum. Visum et repertum ini yaitu adanya surat keterangan dari dokter atau orang yang memiliki kompetensi bahwa dia mengalami tadi penganiayaan, apakah dari perbuatan tersebut yang mengakibatkan seorang ini tadi memar, ada lebam, ada sayatan misalkan,
ada apa aja yang digambarkan di dalam visum et repertum tersebut. Nah, ini yang dijadikan sebagai alat bukti. Jadi tadi keterangan korban ya satu, visum satu, saksi lagi ya kan. Nah, ini sudah bisa menjadi alat bukti. Alat bukti itu 2 aja cukup sebenarnya untuk permulaan. Tapi tadi semakin banyak semakin kuat karena dalam pasal 184 KUHP. Jadi dalam KUHP 184 ya, alat bukti itu ada 5. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi surat ya atau visum et repertum ini menjadi alat bukti di dalam persidangan nantinya. Nah, maka di dalam keseharian kita harus berhati-hati di dalam melakukan aktivitas. Jangan sampai kita tidak kontrol emosi. Karena apa? Ketika kita melakukan perbuatan tersebut ya, itu kita bisa dipidana. Itu yang bisa saya jelaskan tentang rumusan penganiayaan. Kalaupun ada dissenting opinion, dia tidak apa-apa seperti itu. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.